Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa TV Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan. Dan tentu dari semua nikmat-nikmat itu, nikmat yang paling besar adalah nikmat kita menjadi seorang yang beragama Islam, seorang Muslim, yang nikmat ini mesti kita jaga sampai kita meninggal. Sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan mati sebagai seorang Muslim. Kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa TV Allah muliakan, pada pagi ini kita akan mengangkat satu tema di Ustaz Menjawab, yaitu peran dakwah dalam penyebaran Islam. Bersama kita sudah hadir seorang Ustadz alumni dari Mudi Mesra Samalanga. Sekarang beliau sebagai Ketua Dewan Dakwah Pidijaya. Beliau bernama Tengku Haji Junaidi Ibrahim LC. Nah, bersama beliau kita akan berbicara tentang tema ini, dan para pemirsa TV Allah muliakan, kita tahu bersama bahwa dakwah adalah satu tugas besar yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga dalam sebuah ayat Quran Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan jalan ini adalah jalan beliau dan jalan pengikut beliau. Allah menginstruksikan atau memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basirah. Jalanku ini adalah mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi jalan dakwah adalah jalan yang paling mulia yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baik Tengku, melihat kepada fenomena umat hari ini yang merasakan begitu penting dakwah ini dalam penyebaran Islam, bagaimana kita berbicara dengan tema ini? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Aceh yang kami hormati, kalau kita membahas tentang bagaimana peran dakwah dalam penyebaran Islam, ini cukup unik dan menarik. Masya Allah. Naam. Mengapa? Karena memang tidak ada satu agama pun di dunia ini yang berkembang dan laju sedahsyatnya agama Islam. Masya Allah. Sehingga pada masa-masa pertama kehadiran Islam ini, masyarakat sudah dapat merasakan bagaimana kiprahnya. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW, beliau pertama meletakkan pondasi-pondasinya dulu. Betul. Sehingga namanya semakin hari semakin dikenang dengan berbagai strategi dakwah yang telah dipersiapkan oleh Allah, yang telah dibimbing oleh Allah melalui wahyu, melalui perantara malaikat Jibril, sehingga Rasulullah SAW dibimbing langkah demi langkah apa yang harus beliau lakukan. Sehingga dakwahnya itu bukan hanya untuk masyarakat Arab, tapi dipersiapkan untuk masyarakat dunia secara global nantinya. Masya Allah. Jadi dakwah Islam ini harus dipahami dari sudut konteks yang sangat luas, sehingga seorang dai memang dituntut untuk memahami
apa sesungguhnya hakikat dakwah. Betul. Sehingga dengan memahaminya dia lebih mudah dalam menjabarkan, dalam menerapkan prinsip-prinsip keislaman. Betul. Misalnya para sahabat, ini generasi terbaik dalam Islam. Betul. Mereka telah mencontohkan bagaimana mereka memahami Islam yang sesungguhnya. Kita sebut saja misalnya, kita ambil contoh Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, Masya Allah. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah seorang sahabat disebut dengan Ashabul Jalil, karena di depan rumahnya kuda Rasulullah, unta Rasulullah duduk dan masuk ketika peristiwa Fatu Mekah. Abu Ayyub ini ketika dakwah sudah tersebar, kan, Rasulullah SAW sudah wafat, beliau merasa bahwa Islam ini harus disebarkan ke seluruh dunia. Karena penyebaran Islam itu pahalanya luar biasa dan sangat-sangat luar biasa. Para sahabat tahu salat tahajud sangat besar pahalanya. Puasa sangat besar pahalanya. Salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali daripada masjid-masjid lain. Masjid yang lain. Okey. Tapi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayyub, dia minta kepada para sahabat diantarkan ke Turki. Masya Allah. Kenapa? Tidak cukupkah pahala yang ada di Mekah dan Madinah? Beliau melihat sesuatu yang lebih luas. Betul. Jauh ke depan. Iya. Jadi beliau bilang, diskusi dengan anaknya, wahai anakku, mungkin dalam bulan ini ada delegasi yang akan berangkat ke Turki, mohon saya diikutkan. Anaknya bilang, jangan ayah. Ayah sudah tua, mungkin tenaga sudah kurang, ayah di sini aja. Betul. Abu Ayyub mengatakan, tidak. Aku ingin mengambil peran ini dalam penyebaran Islam. Karena Islam tidak akan berkembang hanya dengan duduk-duduk saja. Betul. Akhirnya beliau ikut walaupun dalam keadaan kurang sehat, sakit-sakit. Okay, baik. Dalam perjalanan, karena beliau sakit-sakitan, demam, anaknya sekali lagi menasihatkan, bagaimana kalau sekiranya ayah jangan pergi, kita antar pulang. Beliau jangan, tetap minta diantarkan ke Turki. Akhirnya diantar, sakitnya semakin payah, dan hampir-hampir meninggal. Beliau berwasiat, sekiranya aku meninggal dalam perjalanan, baik, kuburkan aku nanti di tempat tujuan. Akhirnya para rombongan istilahnya mengiyakan apa yang beliau inginkan. Akhirnya berangkat. Dalam perjalanan beliau wafat, meninggal. Akhirnya para sahabat membawa jenazahnya sampai ke Turki dan menggali kuburan dan mengemumikan. Namun di situ ada yang menarik. Apa tuh menarik? Ada sebuah peristiwa di mana dalam peristiwa tersebut masyarakat yang ada di situ, masyarakat pada waktu itu masih asing dengan Islam. Mereka melihat ada sebuah cahaya dari kuburan. Ada sebuah cahaya terpancar dari kuburan. Mereka datang ramai-ramai, penduduk kampung itu datang. Ada apa? Kemudian mereka berdialog dengan para sahabat yang lain. Diceritakan siapa orang ini, inilah sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang kampung di situ semuanya masuk Islam. Dengan berbagai peristiwa, salah satunya adalah peristiwa kuburan tadi bercahaya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalau niatnya mulia, jasadnya yang sudah meninggal bisa membuat orang masuk Islam.
Kalau niatnya mulia. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, berjuang karena Allah, tanpa pamrih, tanpa melihat hal-hal keduniaan. Kenapa mereka tidak lihat hal keduniaan? Dunia itu sangat kecil. Satu orang yang mendapat petunjuk karenanya khairu minad dunya wa ma fiha. Betul sekali. Ya. Dunia itu kan sangat kecil. Bahkan 2 rakaat salat sunat itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat salat sunat. 2 rakaat salat sunat. Rakaat 2 salat. Ya. Begitulah peran dai. Kalau kita ceritakan lebih jauh, misalnya pada masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi pada waktu itu Islam mulai berkembang sedikit demi sedikit. Masuknya orang Islam di Yaman, masuknya orang Islam di Irak. Ada yang menarik bahwa para sahabat ini kadang-kadang datang ke Mekah, datang ke Madinah hanya 1-2 kali aja bertemu dengan Rasulullah SAW. Begitu juga bertemu dengan para sahabat. Tapi mereka terpesona melihat bagaimana keindahan Islam, bagaimana cara pentadbiran Islam, menyusun masyarakatnya, mengatur masyarakatnya, mengatur negaranya. Ini membuat sesuatu yang sangat aneh dan unik. Sehingga masyarakat yang pada waktu itu memang masyarakat yang belum lagi sebagaimana hari ini teknologi yang sudah sangat canggih, sehingga masyarakat ini sangat-sangat terkagum. Mereka balik kampung sekali tengok, 2 kali langsung jatuh hati dan masuk Islam. Balik kampung menceritakan tentang kehebatan ini. Sehinggalah ada beberapa orang di Yaman, ada beberapa orang di Irak. Setelah kejadian ini tersebar menjadi semacam jamur di musim hujan. Namun terjadi fitnah. Fitnah dalam arti tantangan dakwah. Mereka ini mulai dikucilkan oleh penduduk setempat, oleh masyarakat setempat, sehingga mereka ini mendapat tekanan secara fisik dan secara moral. Ketika mereka mendapat tekanan, mereka kirim surat ke Umar, ke Abu Bakar bahwa mereka mendapat tekanan dan beliau menasihatkan bersabar. Tekanan terus terjadi tahun demi tahun. Sehingga akhirnya mereka pun bukan lagi mendapat tekanan mental, tapi sudah mengarah kepada tekanan fisik dan penganiayaan. Akhirnya mereka kirim surat lagi ke Umar bin Khattab. Mereka minta tolong kami dilindungi. Umar bin Khattab pun mengirim surat ke para penguasa di Yaman, di Irak dan beberapa tempat di sekeliling Mekah, Madinah. Ketika dikirim surat, para penguasa itu terkadang melenting. Makna melenting marah. Sebahagian menerima dengan baik, sebahagian marah. Jadi Umar berpesan, mohon masyarakat yang sudah masuk Islam dijaga dan tidak dizalimi. Tapi dikarenakan baik Ustaz, nanti boleh dilanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.